Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahim memasuki sesi yang ketiga. Cuman insya Allah hari ini lebih berkah ya bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tadi selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan sudah menunaikan sholat isya. Untuk tarawih, qiyamul lailnya ya dengan kegiatan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk dapat menyesuaikan. Tadi saya juga udah sepakat, kebetulan di tempat saya masjidnya di sini arahannya tetap melaksanakan tarawih di rumah, walaupun masjid juga mempersiapkan jika tarawihnya di masjid. Jadi saya malam ini memilih untuk tarawih bersama keluarga nanti di rumah. Makanya mohon izin ini Bapak Ibu berdiskusinya yang kalau tadi 18.30 dikhawatirkan ada yang masih menuntaskan beberapa serupan teh manis atau kolak, makanya ya udah tadi kita bersepakat dengan waktu yang singkat kita geser setelah sholat isya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, senang masih bisa bersilaturahim. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Mas Hendro, LPKN, Pak Andi Zabur atas kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu, di materi atau di sesi yang ketiga ini kita membahas agak berat ini, itu terkait dengan bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita mitigasi risiko. Tapi sebelum memasuki bahasan tersebut, seperti yang kemarin saya sampaikan, saya minta izin kemarin memakai waktu 5 menit yang seharusnya kita selesai pukul 12 ya kemarin, cuman 11.55 saya izin mendahului karena sudah terdengar azan kemarin. Ya mohon maaf banget. Makanya saya bersedia banget malam ini dilebihkan berapa menit pun saya bersedia, saya siap sedia, termasuk mengganti yang 5 menit yang kemarin. Bapak dan Ibu, kemarin pertemuan kita masih terakhir di slide yang ini, Jadi sebelum masuk ke mitigasi risiko, saya izin bercerita sedikit tentang slide akhir saya ya, slide saya yang kemarin itu. Kemarin kita sudah lihat bagaimana cara para pelaku pengadaan, bagaimana cara melaksanakan pengadaan, kemudian kita lihat sekilas di tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaan ini. Di tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengadaan, kalau kita menggunakan penyedia, ya lebih kurang akan seperti ini gambaran besarnya. Ada perencanaan pengadaan, ada persiapan pengadaan, ada pemilihan penyedia, ada kontrak dan serah terima. Nah, berharap betul dengan pembelajaran kita sampai dengan 5 kali pertemuan ini, Ibu dan Bapak dapat nih mengatur strategi. Kira-kira di setiap tahapan ini, apa SOP yang perlu kita siapkan? Apa kertas kerja yang perlu kita siapkan? Kemudian apa kira-kira template-template, format-format yang perlu kita sepakati dengan teman-teman yang akan terlibat dalam pelaksanaan pengadaan ini. Karena penggunaan beberapa format-format yang tertib administrasi ini akan membantu kita, walaupun ada beberapa format yang tidak kaku, tidak baku harus seperti itu, bisa diedit lagi, bisa dimodifikasi, tapi tentunya kita perlu mempersiapkan itu. Makanya Ibu dan Bapak di pembelajaran ini dari kemarin saya tayangkan kepada Bapak Ibu banyak sekali contoh-contoh yang saya siapkan ya. Contoh saja, saya izin membuka beberapa kertas kerja yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah buka-buka tuh. Kemarin berapa file ya, rasanya ada hampir 60 file yang saya share kemarin melalui Mbak Diana ya, mudah-mudahan ada yang sudah mempelajarinya satu persatu. Nah itu ada beberapa format-format yang saya persiapkan. Sudah saya uji coba, sudah saya pergunakan beberapa format, malah sudah terbiasa saya pergunakan sejak tahun 2011 dan saya rasakan betul format-format itu cukup membantu saya pada saat diaudit, pada saat dipanggil oleh teman-teman APH. Beberapa format tadi mengantarkan bagaimana saya berupaya untuk tertib administrasi, staf-staf saya, pokja saya yang melaksanakan kegiatan berupaya untuk tertib administrasi dan cukup membantu. Kita lihat beberapa contoh ya, Contoh di perencanaan pengadaan. Tahapan perencanaan pengadaan ini fair-fairan saja saya mengungkapkan fakta ini, karena saya berkesempatan sering silaturahim dengan beberapa teman-teman KL Pemda ya, jadi ada beberapa yang saya dapatkan informasi. Sering perencanaan pengadaan itu hanya sekedar cerita-cerita ucapan, hanya sekedar cerita ngobrol-ngobrol, tanpa terdokumentasikan dengan tertib. Tahu-tahu jadi saja format RKA, RKA, KL, tanpa terdokumentasikan bagaimana kisah-kisah, bagaimana keterlibatan para pihak. Makanya saya menawarkan contoh format ya, ini contoh format kertas kerja. Nah, karena di dalam peraturannya tidak ada perintah untuk membuat ini, saya cukup leluasa untuk menggunakan kosakata yang saya agak nyaman pergunakan. Kalau pengalaman pribadi ya Bapak Ibu, saya termasuk tipikal orang yang paling takut kalau harus membuat berita acara.
Makanya saya berupaya mengemas beberapa format yang saya buat itu, kalau di dalam peraturannya tak menyebut kosakata berita acara, saya akan gunakan kosakata kertas kerja atau daftar simak atau notulen atau apalah namanya, daripada saya menggunakan kosakata berita acara. Saya mungkin ya, karena agak sering diperlihatkan di keseharian saya sidang, kemudian gelar perkara, bagaimana orang ditahan karena pengadaan, dan beberapa di antaranya itu penyebabnya adalah, nah ini sekaligus sama-sama saling mengingatkan nih, Ibu dan Bapak harus hati-hati betul dengan yang namanya pengangkatan ya, SK pengangkatan itu hati-hati betul. Orang menjadi punya kewenangan itu karena SK-SK pengangkatannya. Yang kedua, hati-hati betul kalau harus membuat berita acara. Karena yang kemarin saya sudah singgung, berita acara itu adalah kita memberitakan acara. Jadi apa acara yang terjadi itu yang kita beritakan. Sementara kadang latah kita ini, kadang kadang kita itu tidak tertib membuat berita acara. Yang tak terjadi malah kita acarakan, kita beritakan. Sehingga akhirnya muncullah pemalsuan, penyampaian keterangan yang tidak benar, konteks pidana umum lah, bohong apa segala macam. Makanya Ibu dan Bapak, saya ingatkan betul, kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Yang pertama tadi ketika menerima SK pengangkatan, yang kedua pada saat membuat berita acara, yang ketiga, nah ini penting sekali, pada saat membubuhkan tanda tangan. Pada saat membubuhkan tanda tangan. Ketiga ini, ekstrakan betul kehati-hatian pada saat kita harus berhadapan dengan tiga hal tersebut. Nah, untuk berita acara, ya karena saya sering ketemu orang yang tersandung permasalahan hukum gara-gara berita acara, makanya saya tak buat format berita acara kalau di dalam peraturannya tak menyebutkan berita acara. Contoh ya, di edisi Perpres 54 ada yang namanya dulu kaji ulang RUP, kaji ulang RPP waktu itu ya. Nah, di dalam peraturannya menyebutkan kata-kata berita acara. Jadi aja kalau Bapak Ibu yang pernah dapat file saya edisi kemarin masih Perpres 54, terpaksa format saya menggunakan kosakata berita acara. Tapi dengan kondisi sekarang, saya baca peraturannya ternyata tak menyebutkan kosakata berita acara. Tak ada. Nah, ketika tak menyebutkan kosakata berita acara, saya ganti kalimatnya menjadi kertas kerja. Ini emang nggak prinsip ya, tapi ini menjadi salah satu ikhtiar saya saja. Bapak Ibu boleh sepakat, boleh tidak dengan pemikiran saya ini. Nah, seperti contoh ini, menyusun perencanaan pengadaan. SOP-nya ada, nanti kita bahas bagaimana format SOP perencanaan pengadaan. Tapi beberapa kertas kerja yang coba saya jelaskan di sini, ini contoh sederhananya. Kalau kita lihat di dalam Perpres, perencanaan pengadaan itu kan ada lima aktivitas ya, ada 5 proses. Identifikasi kebutuhan, terus penetapan barang jasa, penetapan cara pengadaan. Nanti penetapan cara pengadaan ada terbagi lagi nih, cara pengadaannya kalau swaklola, kemudian cara pengadaannya kalau menggunakan penyedia. Kemudian nyusun jadwal pengadaan, nanti jadwal pengadaannya ada yang kalau swaklola, ada yang kalau menggunakan penyedia. Kemudian penganggaran pengadaan. Nah, ini ada tambahan terkait dengan pengangkatan pelaku pengadaan. Nah, ini dari beberapa kisah-kisah, dari beberapa penerapan cerita-cerita di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah khususnya untuk Bapak Ibu yang bukan di pengguna Perpres 16, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan kalau memang bermanfaat dan tepat dengan kebutuhan Bapak Ibu. Itu sering hanya sekedar cerita-cerita, bahkan kadang tak pernah terdokumentasikan. Beberapa orang yang terlibat dalam menyusun perencanaan pengadaan, menyusun RKA-KL itu mereka hanya sebatas copy paste dari dokumen-dokumen tahun-tahun lalu, tanpa pernah menyadari sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Makanya saya buatkan. Contoh menyusun identifikasi kebutuhan, sifat kegiatannya gimana nih, baru, berulang, apa dasar-dasar dokumen perencanaan yang mendukung kegiatan ini? Ini contoh aja nih, RKPD, Renja, KUHPPAS, BMN, BMD, apa dasar kebutuhan kita melaksanakan pengadaan tadi? Ini justifikasi tertib administrasi semua nih. Barang sudah rusak, kita butuh ini, masyarakat minta ini, kita ceritakan di sini. Apa dokumen-dokumen yang sudah tersedia? Oh, mungkin DED sudah ada, konsultan perencana sudah siap pradesainnya, dan seterusnya. Apa dokumen yang belum tersedia yang perlu kita siapkan? Oh, ternyata AMDAL belum, UKL, UPL belum, DED-nya belum rapi, nota kesepahaman belum. Kalau kegiatannya berulang, tahun lalu ada masalah nggak, ada kendala nggak? Coba ceritakan, kita bahas sama-sama. Di dalam katalog ada nggak, ini masuk prioritas atau dapat ditunda, sehingga kalau ada pemangkasan anggaran, kita bisa tahu nih, baiknya ini dihilangkan sama sekali, atau mungkin ada pengurangan-pengurangan. Ini perlu konsolidasi nggak? Hal-hal yang lain yang perlu diceritakan di sini. Penetapan barang jasa, masuk kategori pengadaan apa nih? Atau mungkin ada gabungan di dalamnya.
Ada kodifikasi khusus nggak di KBKI, apa ada peraturan sertifikasi badan usaha segala macam. Nah, ini bisa kita ceritakan di sini. Cara pengadaan mau swakelola atau penyedia, di sini bisa kita ceritakan. Apa pertimbangannya kita swakelola, apa pertimbangannya kita menggunakan penyedia. Kalau umpama kita mau swakelola nih, mau swakelola tipe berapa? 1, 2, 3, 4, kenapa pertimbangannya tipe 1, tipe 2, dan seterusnya. Dokumen-dokumen yang untuk mendukung perencanaan sudah siap belum? Spek teknis sudah siap belum? KAK sudah siap belum? Kalau sudah ada, cek, disiapkan, lampirkan. Kalau tak ada, buatkan keterangan untuk kita siapkan segera. RAB sudah ada belum? Mana? Kalau belum ada, lengkapi. Kalau sudah ada, siapkan, lampirkan. Kalau kita melaksanakan swakelola tipe 2, 3, dan 4, di sini perlu nota kesepahaman. Udah ada belum nota kesepahaman? Kadang kita menyusun perencanaan pengadaan, nota kesepahaman belum dibuat, udah jadi DIPA, udah jadi DPA, baru nanti membangun komunikasi dengan pihak yang akan kita laksanakan secara swakelola. Nanti ini kita bahas di pertemuan yang terakhir ya, di sesi yang terakhir. Kalau menggunakan penyedia, spek KAK udah siap belum? Seterusnya ya Bapak Ibu, ini hanya contoh pembelajaran terkait dengan perencanaan pengadaan yang terdokumentasikan. Kalau Bapak Ibu ada yang nanti belum diperjelas, kabarin saja. Jadwal, ini jadwalnya. Jadwal ini jangan anggap sepele ini. Biasanya kalau kita nyusun perencanaan itu sekitar bulan Juli, Agustus, itu kalender tahun depan itu sampai kalender merahnya pun tanggal merahnya udah ada. Jadi kita sudah bisa menyusun jadwal. Mungkin dari sampai bukan hanya sekedar bulan ini, mungkin bisa jadi bukan hanya sekedar minggu ke berapa bulan ini, tapi bisa jadi sampai ke tanggal ini. Wah, keren kalau mampu sampai kepada tanggal. Kemudian, nah ini kalau menggunakan penyedia, penganggarannya seperti apa, biaya pendukung sudah ada belum. Nah, kemudian ini nih, pengangkatan para pihak, seperti yang kemarin saya sampaikan, diharapkan betul Ibu dan Bapak, pengangkatan para pelaku pengadaan ini sudah kita lakukan dari sejak perencanaan. Pokoknya kita perlu cek nih, sejak kita nyusun perencanaan, berarti atas kerja yang saya susun ini kan berarti sekitar Juni, Juli, Agustus ini, pada saat kita menyusun RKA, RKA-KL ini sudah kita siapkan untuk menjadi amunisi kita pada saat kita menuangkan menjadi RKA, RKA-KL. Makanya kalau Bapak Ibu yang perencanaannya tertib ya, teman-teman yang ngedraft, yang ngetik RKA, RKA-KL, itu idealnya di mejanya itu sudah tersedia dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti apa? Renja, kalau teman-teman yang di daerah, KUA PPAS, Renstra, ini dokumen perencanaan pengadaan, sudah lengkap itu. Sehingga pada saat dituangkan, wah sudah rapi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini contoh bagaimana kita menyiapkan sebuah format kertas kerja yang mendukung prosedur-prosedur kerja kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi. Apalagi di tahapan persiapan pengadaan. Di tahapan persiapan pengadaan, tugas PPK untuk menyiapkan 3 dokumen, spek, HPS, sama rancangan kontrak. Spek, HPS, dan rancangan kontrak. Ini contoh saja, contoh yang saya buatkan kalau Bapak Ibu mau nyusun dokumen, contoh yang apa? Nah ini contoh format spek. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dari handphone, mudah-mudahan terlihat ya, mungkin sambil di zoom, mungkin sambil dipelototin. Ini contoh format sederhana menyusun spek, tapi semua elemen, semua unsur diperhatikan. Kita lihat dari beberapa referensi, baik secara peraturan maupun beberapa referensi kajian ilmiah yang saya pelajari, elemen spek itu paling tidak 5 hal ini. Spek harus bercerita tentang mutu atau kualitas. Spek harus bercerita tentang jumlah atau kuantitas. Spek harus bercerita tentang tempat, lokasi, pelaksanaan kegiatan atau pengiriman barang. Spek harus bercerita tentang waktu, kapan, tengah malam, apa boleh jam kerja, apa boleh di luar jam kerja, apa boleh terlambat. Dan yang cukup penting, spek harus bercerita tentang tingkat layanan, apa yang harus dilakukan oleh penyedia. Apakah barang dikirim dengan kardus, apakah boleh ditenteng pakai kresek saja, apakah ada garansi 1 tahun, apakah nanti ada uji fungsi, apakah nanti ada pelatihan. Nah, idealnya semua akan kita ceritakan dengan lengkap. Format sederhana ini kalau kita buat, insya Allah ini mengantarkan bagaimana kita tertib dalam beraktivitas menyusun persiapan pengadaan, yaitu menyusun spek. Nah ini keterangan kalau kita mengikat mutu, kan mutu paling tidak ada 6 pendekatan untuk mengikatnya, bisa dengan merek, standar, sampel, teknis, komposisi, fungsi, dan kinerja. Bisa salah satu, bisa 2, 3, bahkan 6-6-nya kita kombinasikan. Contoh Bapak Ibu mau apa ya? Ngadain komputer. Apa nih dari sisi mutu? Tanya ahli komputer kalau bikin spek yang bisa ngunci mutu itu gimana? Oh, karena ini tender, merek mungkin nggak bisa. Oh, tapi ini tender cepat. Oh, rencananya. Oh, berarti merek bisa. Apalagi teknis mungkin. Apa segala macam. Fungsi dan kinerja bisa apa? Itu yang komposisi lah. Komputer mah nggak ada komposisi. Nggak usah dihilangkan saja nanti. Tapi yang kita pakai, ini yang akan kita buat.
Saya izin nggak bahas satu persatu ya, mudah-mudahan lain waktu kita bisa silaturahim kembali di pelatihan bagaimana menyusun perencanaan dan persiapan pengadaan. Insya Allah saya kalau di situ saya bisa fokus bahas satu persatu apa fungsi dari keenam unsur-unsur ini. Nah ini tugas PPK menyusun spek. Dimana kalau seandainya nanti dibantu oleh penyedia ya nggak apa-apa, sebutkan saja mungkin di urayan speknya terlampir sebagaimana yang dibuat oleh konsultan perencana. Nanti ada dokumen konsultan perencana yang kita ceritakan dengan dokumen terpisah tapi menjadi bagian dari dokumen yang kita tetapkan di sini. Nah, nanti kalau PPK-nya nyusun sendiri langsung PPK tanda tangan. Tapi kalau penyusunan PPK dibantu oleh siapa? Tim teknis, PPTK, atau konsultan kalau ahli, silakan tuliskan di sini. Nanti PPK mungkin tinggal mengetahui, menyetujui. Jadi asik sebenarnya dalam proses pelaksanaan pengadaan ini kalau kita dapat memetakan rangkaian-rangkaian prosedur tadi kemudian terdokumentasikan dengan baik. Kita ini kan hamba Tuhan yang daif ya, hamba Tuhan yang daif itu hamba Tuhan yang tak luput dari kesalahan, hafal susah, lupa gampang, susah hafal, gampang lupa. Makanya pencatatan-pencatatan dengan kertas kerja seperti ini insya Allah cukup membantu Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak, ini contoh tugas PPK dalam membuat HPS, ini juga contoh saja ya, Bapak Ibu membuat HPS. Kadang membuat HPS ini suka terlupakan untuk mendokumentasikannya. Ini hanya contoh sederhana saja ini. Saya membuat HPS untuk pengadaan komputer dan printer. Komputernya laptop, kemudian printer. Di sini ada contoh ini ya pencatatannya. Kebutuhannya mau ngadain apa, barang tiba di mana, di ruangan apa, sudah kita petakan. Waktu pengiriman kapan rencananya, ini yang pernah saya gunakan sekitar 2 tahun yang lalu ya. Terus dari survei nih, kita survei ke toko A, ke toko B, ke toko C, kita dapat informasi seperti ini. Ada beberapa catatan-catatan yang kita dapatkan. Ada beberapa ikhtiar-ikhtiar pendekatan yang kita bangun. Semua data survei seperti apa, sehingga kita bisa memformulasikan seperti ini. Nah, ini contoh sederhana nih, bagaimana format membuat HPS untuk pengadaan barang. Dengan kriteria yang kita dokumentasikan, betul, rapi, betul. Contoh lain lagi ada juga yang sudah saya share ke Bapak Ibu, ini pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alat kesehatan, Cat Lab namanya, ada beberapa kriteria, ada 2 distributor yang kita ketahui, kemudian ada beberapa kondisi-kondisi ini pengiriman segala macam, sehingga ada lagi kalkulasi-kalkulasi yang kita bisa bedakan di sini. Nah ini bagaimana kita mencoba menerjemahkan secara tertib rangkaian-rangkaian prosedur-prosedur kerja PPK dalam menyusun spesifikasi HPS dan nanti satu lagi rancangan kontrak. Kemudian HPS sama rancangan kontrak ya di tahapan persiapan, Satu lagi rancangan kontrak. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca-baca juga ada beberapa format-format rancangan kontrak yang saya persiapkan di sini, mungkin bisa membantu ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwasannya saya sering diperlihatkan betapa joroknya PPK dalam bikin rancangan kontrak. Betapa joroknya PPK dalam bikin rancangan kontrak. Rancangan kontraknya itu kadang, ya ampun, sebenarnya nggak bikin. Hanya sekedar copy paste dari standar dokumen yang ada. Kemudian dipengaruhi oleh perasaan seolah-olah saya sudah bikin rancangan kontrak. Padahal nggak bikin. Masih banyak yang kosong, masih banyak titik-titiknya, garis-garisnya yang harusnya dipilih sudah dipilih, tapi belum dipilih. Itu yang sering terjadi. Makanya ini contoh ikhtiar saya membuatkan teman-teman yang akan menyusun rancangan kontrak. Masing-masing ada ini, kalau Bapak Ibu lihat kode, ada PK itu pekerjaan konstruksi, JL jasa lainnya, JK jasa konsultasi, kemudian ada pengadaan barang, B ini ya, dan seterusnya. Nanti boleh dipelajari. Cuma saya izin menayangkan beberapa bagian saja untuk pengantar untuk Bapak Ibu belajar sendiri nanti dari beberapa template-template format-format prosedur yang saya persiapkan ini. Contoh ini untuk pekerjaan konstruksi. Ini nanti ya, kalau Bapak Ibu yang di sini, saya nggak tahu apa ada yang dari Pogja di sini, tapi kalau mantan Pogja ada senior saya yang mantan Pogja. Kalau Bapak Ibu yang Pogja itu, saya ingatkan betul, kalau PPK hanya sekedar ngasih rancangan kontrak yang isinya sama persis dengan standar dokumen ya SDP LKPP, balikin, jangan mau. Itu belum bikin rancangan kontrak, itu asal-asalan itu. Rancangan kontrak itu sudah
rancangan kontrak itu yang sudah betul-betul siap untuk menjadi kontrak, tinggal yang masih kosong itu yang nanti, yang ketika penyedia sudah selesai laksanakan, kalau penyedianya sudah dapat, baru data si penyedia dipindahkan ke dalam rancangan kontrak. Kalau yang masih kosong-kosong itu belum layak dibilang rancangan kontrak. Nah, makanya saya bikinkan dengan kode warna ini. Jadi alhamdulillah beberapa daerah menggunakan format ini. Jadi kodenya ini ya petunjuk bagi PPK lah. Kalau PPK ketemu warna merah, maka PPK harus sudah isi rancangan kontrak tadi. Jangan sampai kosong. Kalau ketemu warna biru, jangan diisi. Warna biru ini kalau sudah ketemu penyedianya. Kalau ketemu warna hijau, nah ini warna hijau ini saya sudah edit menurut persepsi saya yang sudah saya bangun upaya-upaya strategi mitigasi resiko. Ada beberapa di antaranya terilham ya kemarin ya pulang dari sidang, pulang dari BAP, pulang dari gelar perkara di Tipikor, ada inspirasi, ada penjelasan dari penyidik umpamanya, berarti harus bikin rancangan kontrak yang kayak gini. Nah ini yang mewarnai. Tapi jangan lupa nanti pada saat menjadi rancangan kontrak dikembalikan lagi warna hitam, jangan sampai berwarna seperti ini nanti malah jadi aneh. Nah ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kerjaan konstruksi, nama paketnya apa? Warna merah, isi. Nomor kontrak masih biru, jangan nanti kalau udah dapat penyediaannya baru isi. Kemudian hari tanggal nanti saja. Nama PPK-nya siapa? Nanti saja, nggak usah diisi dulu. Tapi memang ada sih sebagian yang bilang nama PPK harus sudah diisi. Ya ini perbedaan pendapat saja sih, tidak substansi. Saya kebetulan yang alirannya di rancangan kontrak, menurut saya PPK jangan diisi deh namanya, karena saya menemukan beberapa nilai yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ketika nama PPK sudah muncul dalam rancangan kontrak. Mudaratnya contohnya apa? PPK jadi sudah muncul namanya, dan si penyedia yang ikut tender itu begitu dia download, kan dia dapat rancangan kontrak. Dia udah kasak kusuk tuh cari-cari PPK. Atau bisa jadi, mungkin siapa tahu, pada saat mau tanda tangan kontrak ada pergantian PPK, sehingga PPK-nya bukan itu kan. Makanya saya menyarankan PPK diisi, dikosongkan saja, walaupun ada yang berpendapat isi katanya. Kemudian ini dari dinas mana, langsung isi, berarti kan nama penyedia otomatis jangan diisi dulu. Kemudian pekerjaan konstruksi apa, warna merah isi, warna isi, dan seterusnya. Nah ini ruang lingkup warna merah nih harus sudah diisi nih, apa yang mau kita isi di ruang lingkup ini. Harga kontraknya berapa? Jangan, nanti udah dapat hasil tender baru diisi. Sumber pembiayaan dari mana? Kita sudah tahu, kita sudah bisa isi. Bayarnya nanti ke rekening bank yang mana? Jangan, nanti udah dapat penyediaannya baru diisi, dan seterusnya. Ibu dan Bapak, kan kalau kita lihat yang menyusun rancangan kontrak ini kan PPK. Cuman sayang sekali, para PPK kita ini banyak yang tidak mengoptimalkan pembuatan rancangan kontrak ini. Sangat banyak nih. Tidak memanfaatkan. Saya pernah di salah satu sesi pelatihan, kemudian pada saat break siang itu ngobrol-ngobrol sama Profesor Simamora ya, beliau ahli kontrak dari Unair. Sempat ada bahasa bercanda sih beliau, itu pengadaan barang jasa pemerintah itu curang ya, sampai bercanda gitulah ya beliau bilang. Seharusnya yang namanya orang bikin rancangan kontrak tuh idealnya dia akan hadap-hadapan tuh saling ketemu, saling ngotot-ngototan, pengen ini. Tapi coba lihat pengadaan barang jasa pemerintah. Nyaris PPK itu menang 99% katanya. Penyedia udah nyaris pasrah. Penyedia bisa melakukan bantahan dengan rancangan kontrak yang dibikin oleh PPK? Bisa, tapi nggak terlalu punya kans yang besar ya. Kapan penyedia bisa protes dengan rancangan kontrak? Unwilling, bisa protes pada saat unwilling. Tapi pada saat unwilling tersebut, coba ya umpamanya, ada penyedia, dia tulis, Pokja, tolong sampaikan kepada PPK, kami berkeberatan kalau isi rancangan kontraknya klausulnya di pasal 6 seperti itu, tolong PPK ganti. Bisa aja kan PPK jawab melalui Pokja, kalau tidak mau ikut tender, ya sudah, mengundurkan diri saja, kalah langsung penyedia. Nah, makanya sebenarnya ini peluang yang besar ini bagi PPK untuk menuangkan kisah-kisah kebutuhannya, memitigasi, cuman sayang, banyak yang tidak optimal dalam membuatkan rancangan kontrak. Makanya perlu ikhtiar-ikhtiar mitigasi dan menguasai substansi sehingga pada saat membuat rancangan kontrak ini bisa cukup membantu PPK dalam pelaksanaannya. Ini contoh saja nih Bapak Ibu, ini contoh saja nih. Kalau warna hijau, ini warna hijau artinya saya sudah edit. Hak dan kewajiban kan sebenarnya munculnya nanti di saya suka, tapi sengaja ikhtiar saya yang saya pergunakan, saya pindahkan di batang tubuh
dengan tujuan agar ini lebih mengikat lebih dalam lagi hak dan kewajiban para pihak, karena saya taruh di batang tubuh nih Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau di sini peserta webinarnya ada dari pelaku usaha atau tidak ya. Kalau yang pelatihan menyusun kontrak kan biasanya PPK yang ikut semua. Saya agak leluasa tuh menggibah-gibahkan penyedia. Kalau penyedia pesertanya saya leluasa menggibah-gibahkan PPK. Tapi kalau ini sih nggak tahu nih apakah ada PPK, ada penyedia, apa Pokja. Jadi susah menggibahkan satu sama lain. Taruhlah ini saya agak heavy-nya, agak beratnya kepada PPK ini. Di sini Bapak Ibu lihat. Ini saya yakin nih kalau di sini Bapak Ibu ada penyedia baca rancangan kontrak kayak gini pasti nggak jadi ikut pengadaan barang jasa pemerintah ini, mengundurkan diri kayaknya. Nah, kita lihat di sini bagaimana hak dan kewajiban PPK. Nyaris tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, cuma 4. Bahasanya pun sudah saya edit-edit. Contoh ya, kalau Bapak Ibu pakai bahasa standar LKPP atau Kementerian PU, di sini bahasanya mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporan. Nah ini, kalau bahasa di dalam ininya kan lebih kurang memberikan fasilitas berupa sarana prasarana yang dikuasai oleh PPK. Kalimatnya kan di dalam draft awalnya itu kan memberikan fasilitas berupa sarana prasarana. Ini kalimatnya nih, sesuai ketentuan kontrak. Saya edit nih, karena ternyata pernah ada satu kejadian bahasanya seperti itu seolah PPK menjadi wajib menyediakan kebutuhan penyedia. Sementara ternyata PPK kan kadang sebatas orang yang diberikan kewenangan oleh PA yang terbatas sekali tak punya kekuasaan-kekuasaan atas fasilitas. Sehingga akhirnya pernah ada satu case yang penyedia nggak mulai-mulai, punya alasan kenapa nggak mulai, karena PPK tidak memenuhi kebutuhan dia. Hanya saya tambahkan di sini. Sarana prasarana yang dikuasai oleh PPK. Terus, lakukan proses pembayaran sesuai dengan harga. Nah ini, kalau bahasa draft awalnya kan cuma ini aja nih. Melakukan proses pembayaran sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia. Ternyata kondisi ini menjadi tak nyaman pada saat kadang ada beberapa kebijakan keuangan. Ini kan walaupun kontraknya ini kontrak bisnis ya, tapi ini karena ada unsur pemerintah dan salah satu pihaknya adalah pemerintah dan uang yang dipakai adalah uang negara atau uang daerah, maka kita tidak sembarangan. Makanya saya tambahkan dengan tata cara pembayaran mengacu kepada perundang-undangan terkait dengan keuangan negara atau keuangan daerah. Ini ikhtiar betul untuk melindungi PPK dalam pelaksanaannya. Kemudian nah, sekarang buat penyedia. Bapak Ibu bayangkan nih buat penyedia. Tadi PPK cuma 4, tapi penyedia, maaf ya Bapak Ibu penyedia, ini saya lagi pilih kasih sama PPK ini. Penyedia hak dan kewajibannya sampai 8. Terus bahasanya juga ini sengaja bahasa yang, ya maaf lah, saya bahasa yang cukup melindungi PPK, biar PPK lebih tenang dalam melaksanakan pengadaan. Seperti contoh ya, saya nggak bahas semua nih yang saya suka. Nah ini nih, B. Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas, kualitas, tempat, waktu, sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Ini bahasa tanggung jawab mutlak yang saya limpahkan kepada penyedia ini. Sehingga PPK dalam pengendalian kontrak agak lebih leluasa karena akan ada pihak yang dimintain pertanggungjawaban. Ini bahasa mitigasi banget nih. Kemudian, nah ini kemarin sudah saya tayangkan sedikit, yang poin D, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik. Melaporkan pekerjaan secara periodik. Kemudian terkait dengan laporan yang disampaikan, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Jadi kalau penyedia tipu-tipu, yang seharusnya dia bikin laporan harian, mingguan, tepat waktu ya, tapi ternyata rekayasa dan ternyata tipu-tipu, maka ini bukan tanggung jawab PPK. Ditambah lagi di sini kalimatnya Bapak Ibu bisa lihat, laporan yang disampaikan menjadi acuan bagi PPK untuk memeriksa dan serah terima selanjutnya. Ini yang apa? Yang berupaya untuk melindungi PPK dalam melaksanakan kegiatan ini. Iya, ini memang tak nyaman nih, tapi karena kondisinya sepihak, saya mencoba berikhtiar membuatkan formulasi-formulasi seperti ini ya. Kan kadang Bapak Ibu ya, apalagi contoh pekerjaan konstruksi ya, saya tidak tahu kalau di tempat Bapak Ibu seperti apa, tapi beberapa kasus yang saya dimintakan jadi saksi ahli, banyak hal-hal yang tidak tertib ya. Contoh kemarin Bapak Ibu di seminar manajemen konstruksi kemarin saya ya sempat ada pembahasan sama Pak Profesor Sarwono ya, ahli PD kontrak gitu, ahli PD, beliau menceritakan
banyak ketidaktaatan dalam proses pelaksanaan kontrak administrasi di konstruksi katanya. Seperti contoh, yang seharusnya penyedia membuat laporan harian. Pernah beliau melakukan tes ya, laporan harian dibuat setiap berapa bulan sekali. Ada yang bilang sebulan sekali. Kebayang pertanyaannya, laporan harian dibuat berapa bulan sekali? Jawabannya sebulan sekali. Kejebak banget itu ya. Berarti kan kelihatan. Yang seharusnya laporan harian itu dibuat harian, tapi ternyata laporan harian dibuat sebulan sekali. Ada yang laporan harian hanya sekedar kelengkapan-kelengkapan untuk pencairan. Bagaimana kita bisa menggunakan laporan tadi? Makanya klausul D ini ikhtiar untuk mengikat penyedia. Kemudian memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan selanjutnya terus. Nah, ini yang saya agak suka juga nih yang poin G ini. Bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan yang di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran. Ini juga bergaya apa ya, tanggung jawab mutlak ini menyerahkan kepada penyedia. Kalau di kemudian waktu nanti ternyata ada temuan, ada pengembalian, maka penyedia yang bertanggung jawab. Ini klausul ini terilhami cukup banyak ya Bapak Ibu, mungkin ada 5 kasus nih yang si penyedianya tidak bertanggung jawab, PPK akhirnya harus mengganti apa segala macam. Nah, ini yang dijadikan ikhtiar. Klausul ini pernah dimunculkan dan pernah terjadi permasalahan. Alhamdulillah nih lumayan mengikat. Saya tidak tahu seperti apa detailnya, tapi katanya klausul yang ada ini cukup membantu PPK untuk menagihkan kepada penyedia. Ibu dan Bapak, sebenarnya ada satu dinamika, ada satu fakta yang kejadian yang sering kita temukan ya. Penyedia itu, ini kalau ada Bapak Ibu penyedia minta maaf ya, tapi ada salah satu penyedia di sini, ada pelaku usaha mantan PPK yang kadang nggak membaca rancangan kontrak. Iya kan? Coba Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang Pogja. Siapa yang pernah merasakan pada saat lagi unwizing penyedia debat kusir membahas rancangan kontrak? Jarang kan? Jarang yang membahas rancangan kontrak dengan detail. Ya kan? Paling yang diperdebatkan apa di unwizing? Berbeda banget, saya pernah mendampingi mengikuti beberapa tender-tender besar ya, tender internasional di beberapa BUMN juga. Itu yang namanya unwizing itu kadang sampai didampingi oleh penasihat hukum ya, pengacara. Yang lama seru itu justru rancangan-rancangan kontrak ini. Sedemikian khawatirnya mereka, karena yang namanya rancangan kontrak ini kan dia bisa ide detail, bisa menjadi setan. Kalimat yang detail itu bisa menjadi setan di waktu-waktu tertentu gitu ya, yang detail-detail ini. Pokoknya dijaga betul. Tapi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, ya ampun, jarang sekali penyedia itu baca-baca rancangan kontrak. Bukan hanya penyedia ya, PPK juga. Pokoknya ini sebenarnya ya ini sisi lain ya, minta maaf kalau dianggap ini sebagai triki-triki atau kenakalan. PPK bisa banget berikhtiar melindungi diri PPK, melindungi anggaran negara, melindungi pekerjaan dari beberapa hal yang bisa merugi gara-gara perbuatan si penyedia tadi. Makanya dimunculkan ini. Penyedia jarang baca kok. Ini maaf nih Bapak Ibu. Ibarat kata Bapak Ibu munculkan saja poin huruf I ini, karena saking jarangnya penyedia baca rancangan kontrak, PPK tulis saja di sini. Jika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan, maka dia bersedia menyerahkan separuh harta istri dan anak perempuannya kepada PPK. Yakin saya. Bisa jadi si penyedia akan main tekan-tekan aja kontrak itu tadi. Tapi itu tidak benar ya, itu tidak memenuhi azas dan syarat sahnya perjanjian. Tapi itu hanya menggambarkan saja, karena jarangnya para pihak membaca rancangan kontrak. Ini bukan jadi motivasi buat PPK ya, jangan-jangan ada lagi PPK yang sengaja menambahkan poin ini. Ditambahkan poin ini. Enggak ya Bapak Ibu, ini cuma strategi ini saja, hanya sekedar contoh saja. Nah, ini Ibu dan Bapak. Saya tak bahas satu persatu template rancangan kontrak, SSUK dan SSKK, Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Kalau ada yang dirasakan kurang seret, ya kabarin saya saja. Sama nih polanya, ada yang berwarna-warna yang saya buat di SSUK dan di SSKK juga. Beberapa bagian silakan Bapak Ibu bisa edit. Nah, ini ada beberapa ini contoh yang kontrak rancangan untuk yang konstruksi. Nah, ini sama bermain warna juga. Saya minta izin ya Bapak Ibu, kapan-kapan kalau kita ketemu dalam diskusi-diskusi manajemen kontrak mungkin ya,
Insya Allah saya bersedia untuk mengulas satu persatu. Ini untuk jadi bahan diskusi Ibu Bapak sekalian. Oke, ini beberapa dokumen yang perlu saya ceritakan terkait dengan persiapan-persiapan pengadaan. Kemudian bagaimana untuk tahapan pemilihan penyedia, sama juga Ibu Bapak. Saya ada beberapa contoh-contoh format ya, seperti contoh nih ya, apa nih dokumen persiapan pengadaan. Oh iya, dokumen persiapan pengadaan. Review deh ya, review dulu deh. Saya punya kertas kerja review DPP, review dokumen persiapan pengadaan. Ini yang saya pakai di tempat saya. Kalau dulu saya pakai kertas kerja berita acara kaji ulang rencana pelaksanaan pengadaan, Perpres 54. Karena di Perpres 16 nggak memunculkan kosakata berita acara, maka saya buat kertas kerja. Ada salah satu tahapan setelah PPK bikin spek, bikin HPS, bikin rancangan kontrak, kan diserahkan tuh kepada UKPBJ. Kalau sudah diserahkan kepada UKPBJ, nanti dipelajari oleh UKPBJ. Nah, nanti ada satu tahapan yang namanya review dokumen persiapan pengadaan. Ini saya yakin Bapak Ibu yang mungkin di sini ada yang dari Pokja, ada yang dari PPK pasti paham betul dan mungkin pasti sudah punya template-template sendiri. Nah, ini contoh saja template yang biasa saya pergunakan, kertas kerja review dokumen persiapan pengadaan. Kan yang direview itu 7 ya, spek, HPS, rancangan kontrak, anggaran, kemudian ID paket RUP, penjadwalan, sama analisis pasar. Makanya ini yang direview. Saya mencoba setiap beberapa bagian saya saya adopsi klausul peraturannya apa. Kita lihat nih, contoh mereview spek teknis. Pokja melakukan review spek teknis. Oh, ini apa nih? Oh, sesuai dengan, karena ini konstruksi, ada yang berbeda ya Bapak Ibu, ini konstruksi, nanti saya perlihatkan yang contoh yang non-konstruksi. Nah, ini karena ini konstruksi berarti mengacu ke Permen PU 7/2019. Apa yang direview? Kalau kita lihat, hal-hal yang direview kan speknya dikonstruksikan sebenarnya cuma 5 ya, yang diatur di dalam pasal 19. Spek bahan, spek peralatan, spek proses, spek metode, kemudian spek jabatan kerja. Tapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang diatur juga di dalam Permen PU tersebut, di antaranya terkait dengan ruang lingkup. Kadang ada beberapa pihak yang terlewatkan ini, makanya saya tambahkan poin pertama yang harus direview dulu ruang lingkup. Ruang lingkupnya sudah ada belum nih? Di mana diletakkan di dokumen, jangan sampai terlewat, jangan sampai hilang. Jangan sampai belum bisa mengukur bagaimana kriteria kinerja. Ini bukan bahasa karang-karangan saya, ini saya mengadopsi dari beberapa ketentuan pasal yang diatur di dalam Permen PU. Kemudian apalagi yang direview? Spek. Speknya apa? Bahan bangunan. Apakah sudah menyebutkan merek dan tipe? Apakah spek ini mengoptimalkan produksi dalam negeri? Apakah spek sudah mengoptimalkan SNI? Kemudian masihkah ada persyaratan-persyaratan yang suka ditambah-tambahkan seperti menambahkan dukungan segala macam? Nah, ini kita bahas sama-sama. Kemudian spek peralatan konstruksi. Ini yang hal-hal yang biasanya diulas, yang dibahas. Kemudian spek proses kerja terkait dengan K3, identifikasi segala macam, ini yang dibahas. Kemudian spek terkait dengan metode konstruksi, spek metode konstruksi. Ini apakah metode sudah ada, sudah jelas, realistis, logis, dan seterusnya. Spek jabatan, yang sampai campur-campur ini, yang mana untuk usaha kecil, yang mana untuk usaha non kecil, yang besar, menengah. Kemudian DED, kemudian terkait dengan klasifikasi, kualifikasi. Ini review spek. Kemudian review HPS. Nah, review HPS ini kalau di tempat saya ya Bapak Ibu dan beberapa paket-paket yang saya dampingi, kebetulan saya juga advisor, jadi mendampingi beberapa paket-paket strategis dan besar-besar di beberapa KL Pemda ya. Jadi ini biasanya yang saya pergunakan. Review HPS, kita tanya apakah HPS sinkron dengan Pagu, ini sebenarnya nggak penting. Tapi pernah saya temukan 2 kasus, mungkin nggak pernah ngecek-ngecek antara HPS dengan Pagu, ternyata pada saat mau dibayarkan baru sadar, ternyata ini kurang, tidak sesuai. Nah, ini yang saya ajak untuk untuk berdiskusi terkait dengan HPS ini. Kemudian apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS? Kan kadang sering ada salah-salah nih dalam menyusun HPS. Ada yang kadang HPS beberapa hal yang tidak tertib ya. HPS ternyata dari
standar biaya bupatinya. Standar biaya bupati kan bukan untuk nyusun HPS, standar biaya bupati untuk nyusun pagu. Tapi ternyata nyusunnya pakai standar biaya bupati. Nah, itu kan contoh yang tidak tepat. HPS itu kan harga pasar ya, mengupdate harga pasar. Ada yang nyusun HPS katanya dapat dari distributor. Nah, ini kita tanya, ini benar distributor, jangan-jangan ngaku distributor. Karena beberapa kasus saya jadi saksi alat-alat pengadaan alat kedokteran, alat kesehatan. Ternyata banyak yang menyusun HPS itu sumber informasinya dari McLaren yang ngaku-ngaku distributor. Dari McLaren itu Maklar yang ngaku-ngaku distributor. Nah, ini kan merugikan sekali. Makanya kita ingatkan, kita sampaikan di sini. Bagaimana kalkulasinya ini? Ada kalkulasi khusus nggak? Ada beberapa yang kadang pernah ya Bapak Ibu HPS-nya dirata-ratakan. Padahal ternyata begitu kita tanya, berapa sumber nih? 3. Bagaimana nih antar satu harga dengan harga yang lain? Nilai deviasinya seperti apa, standar deviasi? Ternyata pernah ada satu kasus, satu barang di satu tempat dia survei 6 juta, di tempat yang kedua 6.100.000, di tempat yang ketiga 7 juta dia rata-rata. Berarti kan tak tepat nih pendekatan rata-rata dalam nyusun HPS-nya. Bisa jadi nyusun HPS-nya seharusnya mungkin pakai harga yang terendah atau harga yang tertinggi, atau kalau bisa yang paling keren nyusun HPS itu pakai nilai modus ya, nilai yang sering muncul. Nah, itu beberapa pendekatan yang kita ulas. Sudah hitung pajak belum? Ini kan ada yang kadang lewat, ada yang kadang pajak daerah sudah ada tapi ditambahkan lagi, ada yang kadang PPh dikalkulasikan dalam nyusun HPS, padahal seharusnya PPh tidak boleh dikalkulasikan. Ini juga kita bahas. Masa penetapan HPS, siapa tahu udah pada luarsa, udah lama, ini kita update lagi. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu, kadang di beberapa daerah cerita, Pokja dianggap berlebihan, lebay ini, tapi ini niatannya bukan lebay, tapi niatannya memang melindungi PPK. Minta tunjukkan kepada PPK, mana dokumentasi PPK nyusun HPS. Kalau PPK bilang dia beli semen harganya sekian, mana buktinya kalau harga semen itu sekian. Dia bilang harga pasir sekian, mana buktinya? Kalau dia bilang alat ini saya survei ke distributor tunggal, mana buktinya? Ini kita bantu PPK untuk mengingatkan. Nah, ini Bapak Ibu review HPS. Kemudian review rancangan kontrak. Nah, review rancangan kontrak ini hal-hal yang kita review. Beberapa pertanyaan yang saya sering munculkan kalau lagi mereview rancangan kontrak. PPK pakai standar kontrak yang mana nih? LKPP atau PU? Jenis kontraknya matching nggak? Kadang PPK asal-asalan bikin jenis kontrak. Lumsum, harga satuan, gabungan. Tapi tanpa menyadari bagaimana karakteristik barang jasa yang mau diadakan. Kemudian, apakah bukti perjanjian sinkron dengan nilai? Ini sebenarnya nggak terlalu penting ya, nomor 3 ini. Kan karena terkait dengan jenis kontraknya. Sinkron nggak? Apakah pakai bukti pembelian, kwitansi, SPK? Ini jarang ada masalah. Tapi sengaja saya munculkan di sini untuk lebih tertib saja. Apakah klausul-klausul sudah diisi? Antara lain nih kita cek jenis kontraknya udah dipilih belum? Masa pelaksanaan pemeliharaannya udah ditentukan belum? Sanksi denda udah ditentukan belum? Cara pembayaran prestasi kerja udah ditentukan belum? Uang muka udah ditentukan belum? Apakah klausul-klausul kontrak ini sudah oke belum? Rancangan kontrak sudah representatif belum? Ini maksudnya jangan sampai PPK yang bikin rancangan kontrak itu dipandang hina oleh Pokja. Gara-gara apa? Rancangan kontraknya masih jelek, yang kosongnya masih banyak, halaman 1 dengan halaman 2, fontnya beda, yang satu pakai Arial yang 11, yang satu Times New Roman 12, itu kan menghilangkan wibawa PPK itu. Makanya saya berpendapat tak salah Pokja mengingatkan hal seperti ini. Toh bukan manfaat bagi Pokja, tapi manfaat bagi PPK. Kemudian review dokumen anggaran, Ini bagaimana nih ketersediaan anggaran? Oke nggak ada udah ini belum kecukupannya? Ini memang sangat jarang ada masalah, tapi tak ada masalah kita membahas untuk melihat DIPA, DPA-nya sudah clear nggak, sudah oke belum? Review paket RUP udah diumumkan belum? Yang diinput udah benar belum? Jangan sampai ada salah ketik apa segala macam, kita ingatkan. Kemudian review waktu oke, cukup nggak? Coba dibentangkan dulu nih waktunya dari sejak awal sampai dengan serah terima nanti. Jangan sampai ternyata kontraknya akan lewat tahun anggaran, jangan sampai ternyata nanti ada potensi-potensi bisa mengganggu waktu. Ini kita bahas sama-sama. Terus review analisis pasar untuk memastikan penyediaannya ada tidak dikira-kira yang mampu untuk melaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu contoh kertas kerja yang kita pakai di tahapan di proses persiapan pengadaan. Ada satu lagi, ini ikhtiar saya juga sudah sekitar 4-5 tahun saya pergunakan di tempat saya. Oh sorry sebelum masuk itu tadi untuk yang pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu. Kalau yang untuk pengadaan barang biasanya konsultan beda lagi, tapi saya nggak bahas semua. Paling
lebih kurang beberapa bagian sama, cuman perbedaannya ini aja. Contoh yang review spek berarti sudah tidak mengacu lagi kepada ketentuan Menteri PU, tapi mengacu kepada ketentuan yang diatur di peraturan LKPP ya, di Perpres dan peraturan LKPP. Seperti contoh, spek sinkron nggak dengan perencanaan? Dapat dari mana nih PPK bikin spek informasinya? Sama kayak tadi ya. Tapi tadi HPS ini jangan sampai PPK ini pernah ada kejadian PPK bikin HPS pengadaan Alkes yang PPK langsung ngetik dari brosur. Kebayang tender speknya pengen kompetitif tapi ternyata ngetiknya dari brosur dari salah satu produk. Bahasa Inggrisnya sama, susunannya sama. Itu mau siapapun yang paham tentang alat kedokteran tersebut, walaupun tak disebutkan mereknya, dia pasti akan menyatakan, oh ini sih produk. Nah, kita tahu berarti. Makanya ini kita ulas juga. Kemudian, apakah PPK melibatkan ahli? Apakah sudah dibahas dengan ahli atau tim teknis? Ini kita juga ingatkan, karena tak semua PPK dikaruniai paket pengadaan yang nyambung dengan basic latar belakang, makanya kadang perlu pelibatan ahli, ini kita tanyakan juga. Kemudian, nah ini per elemen yang tadi ya, apakah spek sudah memenuhi unsur elemen dari sisi aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek waktu, aspek tempat, aspek tingkat pelayanan. Nah, ini kita bahas satu persatu. Kemudian ada hal-hal yang berpotensi diskriminatif nggak? Ini kita coba telaah. Kemudian siapa tahu ada penambahan-penambahan lain, ISO atau sertifikasi yang lainnya, ini kita cek satu persatu. Jangan sampai nanti malah penambahan persyaratan berpotensi diskriminatif atau merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian review HPS tadi sama. Itu Bapak Ibu terkait dengan kertas kerja mereview dokumen persiapan pengadaan. Ini berarti di tahapan pemilihan penyedia, di tahapan persiapan pemilihan penyedia. Ada satu kertas kerja lagi yang saya buat, Ibu Bapak. Ini sama, tidak ada diatur di dalam Perpres, tapi ini menjadi ikhtiar saya untuk memudahkan para Pokja saja dan beberapa PPK. Yaitu kertas kerja persiapan pemilihan penyedia. Kertas kerja persiapan pemilihan penyedia. Mungkin siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang pernah dapat file saya ini. Kalau Bapak Ibu dapat file saya ini sekitar awal-awal 2019 ada beberapa versi nih, ada perubahan. Ini versi yang terakhir lah yang saya bisa katakan, ini versi yang terakhir. Kertas kerja ini terilhami bahwasannya yang namanya Pokja itu kan ketika dia sudah mereview dokumen persiapan pengadaan, dia sudah menguasai spek, HPS, dan rancangan kontrak, maka di dalam peraturannya Pokja itu harus menetapkan metode-metode. Apalagi di peraturan LKPP nomor 9 itu kalimatnya nggak nyaman karena ada kalimat Pokja menetapkan metode pemilihan, Pokja menetapkan metode penyampaian penawaran, Pokja menetapkan metode kualifikasi, Pokja menetapkan persyaratan kualifikasi. Nah itu yang kadang nggak ada tercatat, itu hanya cerita-cerita ngobrol saja. Makanya ini saya bantu buatkan format. Nah ini Pokja setelah tadi review dokumen persiapan pengadaan, dilanjutkan Pokja untuk melakukan penetapan beberapa metode yang akan dipergunakan. Kita lihat metode pertama, Pokja menetapkan metode memilih penyedia. Kalau Bapak Ibu dapat format saya yang dulu, ini kosong nih, ini nggak ada. Jadi, nah dulu seperti inilah kira-kira ada space ini. Pokja ngisi nih, Pokja metodenya pakai apa? Ini format ini Bapak Ibu saya buat, ini terilhami saya pulang sidang saksi ahli, kalau saya tidak salah tahun 2013. Waktu itu ada satu kasus konsultan, ada hal yang menarik, hakimnya pinter, hakimnya bertanya ke Pokja jadi terdakwa waktu itu, sempat diskusi gitu, saya menyaksikan. Itu Pokja kenapa kalau konsultan, Pokja ini paket konsultannya pakai metode apa? Kualitas dan biaya. Apa alasannya pakai kualitas dan biaya? Pertimbangannya apa? Dasarnya apa? Itu yang saya lihat Pokja tidak mampu menjawab dengan cepat. Akhirnya ada satu Pokja yang, waktu itu bukan Pokja ya, sorry, waktu itu mereka pakai istilah panitia lelang waktu itu. Ada panitia lelang yang bilang kami biasa pakai kualitas dan biaya. Kebayang dijawab dengan kami biasa, berarti kan tidak punya justifikasi yang kuat. Terus sempat dibahas masalah passing grade, pembobotan. Kenapa sih kalau bikin passing grade 60 gitu? Kenapa nggak 59 atau 63,2? Saya juga sempat kaget itu, ya, hakim sampai menanyakan detail seperti itu. Dan
Pokja nggak bisa menjawab, tak bisa menentukan kenapa menentukan seperti itu. Makanya sejak itu ini saya punya pemikiran Pokja pada saat menentukan metode pembobotan, passing grade, itu nggak boleh kerja sendiri, nggak boleh sembarangan, itu harus duduk bareng, diskusi, dan selalu ada justifikasi. Makanya format awal saya seperti ini, Pokja pakai metode apa? Alasannya apa? Ketik di sini. Nah, ternyata dari beberapa teman-teman yang pakai format saya, mereka kesulitan, suka lupa, apa segala macam. Nah, ini saya bantu ini. Pokja tinggal lingkarin saja. Pokja pakai metode apa? Menunjukkan langsung, tender cepat, tender seleksi. Alasannya apa? Alasannya pun sudah saya bantu dipersiapkan di sini. Pokja tinggal lingkarin saja, mau pakai alasan yang mana. Oh, saya pakai metode tender cepat. Ini karena alasannya ini. Saya pakai mekanisme tender. Oh, karena ini alasannya. Saya pakai seleksi. Oh, karena ini alasannya. Ternyata ini. Penetapan metode kualifikasi, prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Kalau lupa, kisi-kisinya ada di sini. Pasca kalau ini, prakualifikasi kalau ini. Apa metode evaluasinya? Sistem gugur atau pembobotan? Nah, kalau lupa, ini ada kisi-kisinya. Terus, apalagi menetapkan persyaratan kualifikasi penyedia. Nah, ini juga ini beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan, tinggal dilingkarin yang mana yang persyaratan yang akan diberlakukan. Persyaratan kualifikasi kan ada administrasi, ada teknis, dan ada keuangan. Ini juga sudah diceritakan di sini. Terus mau pakai metode evaluasi apa? Barang konstruksi jasa lainnya ada sistem nilai, umur ekonomis, harga terendah. Konsultan ada 4 metode, kisi-kisinya apa? Ini. Kalau untuk konsultan ini ada request dari salah satu peserta yang sudah menggunakan format, Pak. Konsultan itu masih tetap bingung katanya. Boleh nggak ditambahkan contoh? Ya, ini saya tambahkan contoh nih. Bisa jadi kisi-kisi juga. Contoh di sini. Terus pembobotan. Nah, ini pembobotan Bapak Ibu. Ini pendapat ya. Pembobotan passing grade segala macam itu tugasnya Pokja. Tapi saya tambahkan di sini. Khusus yang sifatnya ada pembobotan, yang sifatnya passing grade, saya menambahkan adanya kesepakatan PPK dan Pokja. Ini pun terilhami ada satu kasus Pokja konsultan menentukan passing grade waktu itu 65 kalau tidak salah. Dapatlah pemenangnya, disodorkan kepada PPK. Ternyata yang saya dengar ya, ternyata itu bukan jagoannya PPK. Sehingga PPK cari-cari alasan, dan akhirnya ketemulah alasan, Pokja menentukan passing grade rendah sekali di 65. Bagaimana mungkin berkualitas pekerjaan saya kalau passing grade-nya cuma 65? Waduh. Nah, makanya sejak itu saya terilham, nanti kalau ada pembobotan, Pokja nggak boleh sembarangan nih, perlu diskusi bareng sama PPK. Dan kalau di tempat saya, Bapak Ibu, saya terapkan seperti itu. Ketika ada sifatnya pembobotan, passing grade, maka berdiskusi terlebih dahulu dengan PPK pada saat review itu untuk menyepakati bagaimana pola pembobotan dan passing grade-nya ini. Makanya ada di sini ada kalimat kesepakatan PPK dan Pokja, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi yang di review, metode penyampaian penawaran, ini gampang lah ya, 1 file, 2 file, 2 tahap, dan ini dasar-dasarnya. Kemudian tahapan dan jadwal, kemudian penetapan dokumen pemilihan. Oke, itu Bapak Ibu contoh di tahapan pemilihan penyedia. Berkas kerja yang mendukung prosedur kerja kita di tahapan pemilihan penyedia.